Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dulur TA. Kembali lagi di channel Titip Absen, channel yang akan mengupas kegiatan kampus dan juga jalan-jalan. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Jauh-jauh dari Bandung kita datangkan ke sini. Nah, mau tahu tamu Titip Absen channel kali ini kita sambut langsung lah. Oh, panu saya. Ini dia tamu kita hari ini. Halo. Halo. Oke, sebelumnya silahkan perkenalkan dulu nih. Ini tamunya siapa? Coba. Halo, perkenalkan nama saya Herman. Saya juga salah satu alumni dari USM, Fakultas Ekonomi Akuntansi juga. Kali ini masih bisa memiliki kesempatan untuk bertemu teman-teman alumni akuntansi juga. Dan terima kasih juga untuk channel Titip Absen 16 yang sudah mengundang saya. Jauh-jauh dari Bandung sih ngapain sih Mas kesini? Sebenarnya sih secara awalnya jauh-jauh dari Bandung ke Semarang itu awalnya sih memang karena tuntutan pekerjaan. Jadi awalnya bekerja itu dari Bandung. Itu salah satu perusahaan di bidang industri swing. Jadi itu sejenis properti garment yang awalnya itu memang dibuka di Bandung sama Jakarta. Jadi awal mulanya itu perusahaan kita ini bergerak di dalam bidang industri, terlebih dari garment. Itu letaknya di Bandung. Dulu kantor pusatnya di Bandung, kemudian melebarkan sayap di Semarang. Akhirnya dari Bandung saya disuruh ke Semarang untuk mastering lah setidaknya. Yes. Dari kerjaan ya, tapi dari kerjaan itu langsung tahu nggak sih mau kuliah atau jaraknya berapa dari ketika kerja sama untuk memutuskan untuk kuliah sore, dan kenapa pilihannya kelas sore dan di USM pula? Iya sih. Jadi dulu kita pengen tahu sih sih. untuk kuliah ke Semarang memang udah ada planning ya dari mulai kerja itu memang udah ada planning, cuman karena tuntutan pekerjaan ya perusahaan memang membutuhkan dan harus karyawannya. Oh, justru malah didukung ya. Jadi nggak cuman kita kan, kalau aku sendiri nggak sama sekali dari pekerjaan juga nggak tahu. Berarti untuk Mas Hirman sendiri udah malah didukung yang jadi sama-sama tahu ya. Iya. Jadi memang dari perusahaan sendiri menganjurkan dan mengharuskan setiap staf, apalagi kan saya posisi sebagai trainer, lebih cenderung komunikasi intern sama klien. Jadi memang diwajibkan harus sarjana gitu lah setidaknya. Dan alhamdulillah waktu itu ketemu USM itu memang ada salah satu rekan kerja yang memang sebelumnya udah kakak kelas di Universitas Semarang atau USM itu direkomendasiin ke USM. Apalagi USM itu kan punya salah satu kelas reguler sore. Jadi ya udah, karena memang jamnya cocok ya, berarti cocok ya. Semuanya udah cocok. Cocok untuk semuanya udah klop ya. Jadi ambil di kelas sore. Terus ini persepsi kelas sore menurut Mas Hirman sendiri kayak apa sih? Jadi kita kan kadang-kadang ada yang melihat kelas sore itu ya cuman kuliah untuk meningkatkan status gitu. Jadi menurut kamu sendiri kayak gimana sih persepsi kuliah sore? Kalau persepsi saya mengenai kuliah sore di USM itu bagus sih ya, menurut saya sih bagus. Jadi USM itu memberikan kesempatan untuk mahasiswanya yang mungkin memiliki keterbatasan waktu, apalagi kita kan bekerja ya. Ya betul, bekerja. Jadi menurut saya sih USM merupakan salah satu universitas recommended untuk bagi karyawan yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi menurut saya mungkin di luar sana banyak orang ya yang persepsi mungkin kelas sore itu cuman apa sih untuk meningkatkan status. Gaya-gayaan ada yang bilang gitu. Jadi kan nggak ibaratnya nggak total, tapi sebenarnya kalau dari gimana, dari fasilitas kemudian biaya dan lain-lain gimana? Kalau untuk segi fasilitas sama biaya menurut saya sih masih terjangkau ya, setiap bulannya 800 ya. 800 kalau posisi untuk alumni kita, tapi mungkin adik kelas mungkin beda. Tapi kalau sekelas kita itu sebanding nggak sih yang kita dapatkan dari ilmu, kemudian dari cara pengajarnya, dari fasilitas juga sih? Kalau untuk sebandingnya kembali lagi ke individu masing-masing ya. Menurut kamu sendiri kayak kalau gimana sih? Menurut saya sih dari 800 per bulan dengan fasilitas yang disediakan sama USM, menurut saya sih
udah bagus ya, udah tergantung sebanding. kita sendiri ya yang mau memanfaatkan prasarana itu seperti apa. Kan kadang ada yang padahal itu banyak juga gedung-gedung yang memang kita bisa manfaatkan sih, tergantung orangnya juga sih. Ya kalau menurut saya overall sih USM dengan fasilitas kelas mahasiswa kelas sorenya dengan harga sekian per bulan, menurut saya sih udah oke ya, dari segi fasilitas, dosen pengajarnya maupun tenaga didiknya, materi yang diberikan. Menurut saya udah rekomendasi banget untuk kelas itu ya, karyawan. Kelas sore ya. Sekarang kita bicara tentang kita udah kuliahnya nih. Jadi kayak dari Bandung udah lama enggak tinggal di Bandung? Kalau tinggal di Bandung sebenarnya dari kecil ya. Bandung itu. Berarti adaptasi ke sininya gimana? Adaptasi dari Bandung ke tiba-tiba ke Semarang dan ketemu teman-teman nih yang dari mungkin kebanyakan yang dari lokal Semarang sih. Itu seperti apa, gampang nggak sih beradaptasinya? Kalau untuk adaptasi memang dulu waktu ke Semarang pertama kalinya memang agak susah. Ya. Agak susahnya itu dalam artian dari segi bahasa. Karena memang dari awal saya memang marganya Sunda, jadi untuk adaptasi ke bahasa itu agak masih susah untuk masalah bahasa susah, apalagi saya memang Jawa real itu memang sedikit. Berarti harus beradaptasi karena kan kita kebanyakan yang teman-temannya memang dari Jawa ya. Oke, terus cari temen di USM ketika masuk kuliah, terus itu banyak nggak sih, mesti yang ada yang deket atau memang ya banyak juga yang kenal? Itu gimana teman-teman yang kelas sore di USM seperti apa sih? Lebih individu, ada yang berkelompok atau gimana sih? Kalau untuk awal pertemanan jujur secara awal ya kita masuk ke Universitas Semarang itu saya untuk mendapatkan teman itu susah. Ya karena tadi itu masalah bahasa, saya memang nggak paham dengan bahasa Jawa dan itu butuh waktu yang lama saya membutuhkan untuk mencari teman yang benar-benar klop seideologi dengan kita, maksudnya orangnya asik lah gitu. Itu memang agak lama. Untuk semester awal itu gimana? Semester awal seperti apa sih? Pertama kali kenal itu saya itu dulu sama yang namanya Kang Mus, sebutannya Kang Mus. Oke. Itu dulu juga satu kelompok ya mungkin itu Kang Mus. Itu justru malah dekat dengan kamu. Maksudnya itu justru yang pertama-tama kenal. Dulu awal pertama kenal itu sama Kang Mus. Itu waktu pertama kali kenal saya sama Kang Mus, mungkin Gilang ya, namanya Gilang ya. Gilang. Namanya aslinya Gilang, cuma sebutannya Kang Mus. Kang Mus mungkin yang nonton salam sayang dari ya, saya ya. Kita nggak bisa sampai benar-benar sampai lulus, mungkin ada suatu hal yang kita nggak tahu sih. Lagi apa? Selain Kang Mus juga ada beberapa yang teman-teman cewek. Untuk yang cewek dulu nggak ada sih untuk yang cewek. Yang deket sampai sekarang udah kenal dari awal nggak sih? Kalau untuk yang saat ini dari awal belum. Oh, dari awal belum ya? Justru belum awal. Justru awal kali pertama kenal sama cewek, temen cewek itu ketika makul olahraga, waktu siapa karate. Tuh? Bisa nggak disebutkan inisial atau memang namanya masih mungkin bisa dia melihat mungkin perkenalan dulu dari awalnya siapa dulu? Mungkin inisialnya aja kali inisialnya boleh. Jadi dulu itu waktu pertama kali kenal dan punya teman perempuan, itu tuh inisialnya Y ya. Mungkin Mas Slamet udah tahu, teman-teman juga udah tahu. Cewek inisial Y mungkin kita bisa kolaborasi nanti kita mengulik lagi nih. Dari kampus dari semester awal kan setiap mahasiswa kan punya cerita sendiri-sendiri dan kita mau tahu sih. Oke, sama Y terus gimana? Lanjut ya sampai sekarang? Untuk masih sekarang ya masih lanjut sih. Lanjut ya. Alhamdulillah masih lanjut. Oke, nanti kita mungkin bisa dibahas lagi nanti kalau memang ya mau dibahas tentang lebih pribadi sih. Oke, sekarang kita mau bicara tentang ini sih, ada nggak sih hal-hal yang kamu anggap mungkin hal-hal lucu atau menyenangkan atau apa sih yang ini loh, satu hal atau kesan selama berkuliah di USM, mulai dari mungkin dari awal atau pertengahan atau memang akhir masa selama kuliah itu mana yang menurut Irman sendiri itu hal yang menarik sih, coba dieksplor aja sih yang menurut kamu lebih sangat-sangat berkesan. Jadi selama saya kuliah di USM dan selama saya tinggal di Semarang, adaptasi dari Bandung ke Semarang itu memang butuh waktu yang nggak sebentar buat saya, apalagi menyesuaikan dengan kondisi alamnya yang Semarang itu panas, apalagi bahasa Jawa yang menurut saya ada tingkatkan grade-nya yang kita secara mungkin awam sih saya nggak tahu, tapi kalau untuk orang bilang bahasa Jawa yang setiap hari saya paham.
cuman cara balasnya tahu cara gitu. balasnya tetap bahasa Indonesia ya. Oke, Iya. itu ya. Terus Kalau untuk suka dukanya di kampus itu banyak sekali. Jadi banyak sukanya sih kalau dari dukanya. Sukanya dari semester awal, misal semester awal kan mungkin kita 1 sampai 3, kemudian pertengahan 3 sampai 5, terus 6 sampai 7 itu mana sih yang fase-fase itu yang menurut kamu sendiri lebih berkesan? Maksudnya apa setiap fase kan awal-awal kita juga baru belajar akuntansi atau memang fase-fase itu sih seperti apa sih dari awal sampai akhir? Jadi untuk awal-awal kuliah, jujur untuk awal-awal kuliah itu semester 1 sampai semester 2 itu saya rasa itu saya masih kayak orang asing ya. Dulu Jadi, beda jurusan atau sama? Maksudnya dari akuntansi juga atau basicnya beda? bukan, saya basicnya dari teknik. Dulu dari teknik juga ya? Oke. Saya basicnya dari teknik karena memang dari background keluarga semuanya akuntansi. Jadi mau nggak mau ya berarti akhirnya belajar dari nol sama sekali ketika masuk. Kenapa akhirnya kita bahas dari awal 1 sampai 3 kan kita kan semester awal, jadi awal-awal akuntansi ya. Kenapa memilih akuntansi yang jelas-jelas kamu sendiri dari teknik? Masa basicnya sama sekali nggak ada? Itu alasannya kenapa sih? Yang lebih mendasar atau memang hanya dari keluarga atau memang dari kedepannya itu apakah ada jenjang yang lebih baik sih kalau kita kuliah di akuntansi? Ya. Kalau untuk motivasi saya untuk beralih dari teknik ke akuntansi itu sih sebenarnya memang udah ada dari rencana awal. Dari saya lulus dari teknik. Tekniknya apa tekniknya? Dulu saya dari drawing engineering, saya dari mesin. Teknik mesin lah, berarti teknik mesin. Oke. Saya dari teknik mesin Bandung dulu waktu itu. Memang ke akuntansi. Ya. Oke. Memang itu harus banting setir banget ya. Tapi memang dari awal sudah ada planning kalau memang besok lulus dari teknik, saya tuh pengen gitu di luar teknik lah setidaknya. Jadi memang udah dari awalnya pengen memiliki kepribadian ataupun keahlian yang ganda. Jadi ya udah, mungkin karena kesempatan ini yang paling baik, akhirnya saya mutasi di Semarang, dapat rekomendasi dari temen, ada salah satu fakultas dan universitas yang menyediakan kelas karyawan dan dengan biaya yang mungkin sedikit terjangkau buat saya ya. Tapi ya namanya orang kita nggak tahu, tapi memang pribadi menurut saya terjangkau. Ya udah, akhirnya saya memutuskan kuliah di USM ngambil jurusan akuntansi gitu. Oke. Tapi itu nggak idealis nggak? Misalnya kalau teknik mesin kan harusnya juga sejalan atau memang kedepannya kalau melihat akuntansi kan bidangnya kan luas, jadi kayak masa depannya kita itu cerah atau seperti apa sih? Ya kalau dipikir secara ilmu kan kita nggak nyambung ya. Nyambung sama sekali. Dari teknik ke akuntansi itu memang bener-bener nggak nyambung. Cuman kita kan yang namanya belajar itu kan memang kita nggak tahu ya, yang namanya belajar kita mulai dari nol, kita sering menghadapi seperti itu ya. Saya yakin semua itu memang butuh proses. Seperti itu aja sih. Oke, lanjut lagi nih. Lanjut. Kita tadi tentang awal perkuliahan, sekarang pertengahan nih. Pertengahan itu kan kita juga menuju fase-fase yang akhir. Nah, itu seperti apa sih? Pertengahan itu kan antara kita sudah memahami dasar, kemudian kita mau di akhirnya itu seperti apa? Pertengahan dari semester 4 sampai 6 sih. Menurut kamu sendiri seperti apa sih kuliah di semester itu? Kalau menuju pertengahan semester mungkin udah sedikit agak enjoy ya dengan dengan materi-materi akuntansi. Udah sedikit enjoy. Tapi ya ada salah satu materi yang mungkin belum bisa masuk lah ya. Kita maklum aja kan mulai dari teknik ke akuntansi itu memang butuh belajar yang lebih intern banget. Tapi alhamdulillah selama dari awal sampai semester mulai pertengahan dari semester 3 sampai ke 5 ya alhamdulillah banyak sih materi yang dulunya kita nggak tahu apa sih itu akuntansi, apa sih itu dari manajemen basic keuangan. Kalau awal kan kita basic-basicnya 1 sampai 5 ada nggak ya dosen menurut kamu yang berkesan dan juga ada yang kurang berkesan? Maksudnya yang berkesan itu ya benar-benar memang mendidik atau memang yang berkesan sesuatu hal, itu ada nggak ya? Ada sih sebenarnya beberapa dosen yang menurut saya itu dari sudut pandangmu seperti apa sih? Dari sudut pandang saya sih ada beberapa dosen yang menurut saya itu favorit dan ada yang beberapa dosen yang mungkin cuman formalitas mengajar ya, karena kan memang alasannya juga. Alasannya untuk dosen yang paling saya favoritkan disebutin atau mungkin gimana ini enaknya? Disebutin enggak apa-apa sih. Ya? Kan itu kan sebuah penghargaan juga bahwa ini loh bener-bener kita diajar sih.
Kalau menurut saya sih dosen yang menurut saya maksudnya paling mengikuti dengan materinya beliau itu salah satunya itu Mami ya. Mungkin Mas Slamet tahu, mungkin teman-teman akuntansi pun juga tahu yang namanya inisialnya Mami. Kenapa saya memfavoritkan dosen tersebut? Karena memang dari segi pembawaan materinya, ilmu disiplinnya beliau itu mudah lah ya buat dipahami, apalagi kita yang reguler sore itu udah waktunya singkat. Ya, benar. Pemahamannya satu juga kita juga udah capek pulang kerja, harus belajar disiplin. Saya yakin deh itu riuh banget lah. Berarti itu ya yang jadi kayak lebih benar-benar mengajari. Kalau ada yang formalitas ada nggak ya? Ada sih, kalau menurut saya secara formalitas itu ada. Saya itu pengalaman semester 1 yang itu bener-bener kalau menurut saya itu dosennya formalitas banget. Maksud saya itu nggak fair dosennya. Oh, oke. Coba sih. Waktu makul manajemen semester 1. Waktu kelas manajemen nih, yang dulu satu kelas sama Mas Herman, nanti bisa mungkin itu bener nggak sih kayak gitu? Coba. Makul manajemen semester 1 formalitas, coba diceritakan. Alasan saya memilih dosen tersebut sebagai menurut saya formalitas aja nih. Itu dosen sebutin juga ya? Ya, kalau ini inisial boleh ya, boleh inisial aja. Inisialnya Pak T. Oke. Pak T. Itu yang sampai sekarang menurut kamu formalitas ya? Seperti apa formalitasnya sih? Menurut saya itu formalitasnya mungkin sampai sekarang itu masih terngiang. Bahkan sampai saat ini pun saya masih belum terima nih. Meskipun saya udah alumni, saya masih belum terima. Karena apa ya? Saya udah capek-capek kerja, itu pun makulnya hari Jumat, cuman satu makul itu jam 8. Terus? Di sisi lain udah ngantuk-ngantuknya. Dan menurut saya pribadi sih, yang namanya mahasiswa kan memang udah kewajiban kita untuk belajar secara disiplin ya. Tapi sedisiplin-disiplinnya saya, kenapa di ujung apa ya, kayak pembagian maksudnya kan penilaian akhir penilaian akhir itu kenapa saya dapatnya C? Tapi bukankah itu juga udah ada kontrak kuliahnya? Maksudnya kan kontrak kuliahnya kan jelas. Maksudnya ini ya itu apa menurut kamu sendiri yang membuat kamu dapat C seperti apa sih? Menurut saya itu nggak fair. Karena kenapa saya bisa bilang nggak fair? Banyak di luar sana, maksudnya ya saya bukannya egois, bukannya sok ataupun bukannya seperti apa. Kita buka-bukaan lah. Maksudnya memang apa yang kita rasakan kita ceritakan. Karena memang saya ini fair ya, kita di sini fair, kita ngomongin apa adanya. Kita ini real, kita ini jujur. Kita pengalaman dari semester 1, apalagi kita udah lulus juga sih. Coba. Nggak ada yang ditutup-tutupin, banyak sih kemarin itu banyak ya. Yang mungkin secara teman-teman nggak cuman saya doang yang dapat nilai C, padahal dari segi kontrak kuliah, silabus kita udah mengikuti sesuai dengan silabus tersebut. Tugas UTS, juga UTS, UAS, presentasi, proposal kita udah mengikuti semuanya. Tapi kenapa masih dapat C? Padahal di luar sana ada yang nggak mengikutin UTS, bahkan UTS pun nyusul. Proposal juga nyusul. Kenapa jatuhnya dapat A? Menurut kamu sendiri kayak apa? Maksudnya karena tidak ke-fairan di beliau atau memang pilih kasih atau seperti apa sih kalau kamu analisis sendiri sih? Kalau menurut dari saya karakter dosennya itu seperti apa? Kalau menurut saya sih cenderung ke pilih kasih. Mungkin karena ya ini mohon maaf ya sebelumnya saya bukannya menjelek-jelekan alma mater USM, bukan. Maksudnya kan itu pendapat kamu pribadi yang kamu rasakan ya. Unek-unek saya selama kuliah di situ lah ya. Coba. Menurut saya sih itu lebih cenderung ke pilih kasih. Karena ada rumor. Karena mahasiswa tersebut tuh lebih deket ya, maksudnya mungkin karena tetangga ataupun mungkin kalau cewek itu punya ya cantik lah ya, cantik, punya body yang ya seperti itulah ya, kita juga nggak bisa memungkiri kalau masalah itu. Kalau menurut saya sih lebih ke cenderung ke seperti itu, hal-hal yang seperti itu lebih dominasi. Itu untuk makul yang satu itu aja, itu yang paling saya ingat. Berarti dari sekian makul dari 1 sampai 6 atau 7 ya, itu berarti yang paling berkesan dengan makul manajemen. Walaupun kayak kemarin makul lain kan mungkin yang tahu sendiri babi apa itu juga nggak seperti itu. Fair ya pasti yang lain ya. Kalau untuk
Babe, mungkin Pak Edi ya. Ini kita terus terang aja ya. Pak Edi mungkin salah satu di antara kita, mungkin teman-teman WSM tapi juga kan fair tahu, ya. Kalau untuk Pak Edi sih kita masih bisa mentoleransi. Kalau menurut saya masih bisa mentoleransi. Masih masuk caranya ya. Dengan karakter beliau yang keras seperti itu. Saya yakin kok beliau itu dengan karakter yang seperti itu untuk memotivasi mahasiswanya agar disiplin, nggak sia-sia. Jadi kita bayar itu, kita kuliah nggak cuman masuk, absen, pulang dapat beasiswa. Mungkin nggak cuman beasiswa ya, dapat ijazah lah ya. Iya sih. Itu sih. Ya mungkin caranya beda. Cuman kan kita sendiri yang menilai itu ya pendapat pribadi sih. Oke. Kalau menurut saya sih Pak Edi masih di kadar yang aman ya. Memang karena mungkin beliau karakternya seperti itu ya, kita nggak bisa memungkiri juga kalau memang salah satu orang karakternya seperti itu ya, mau gimana lagi gitu loh. Berarti itu yang paling bener-bener membuat kamu sendiri membekas. Memang ya namanya nilai kan mungkin kita bisa mengusahakan tapi hasil akhirnya kan seperti itu sih. Oke, menarik juga sih. Kalau pada tahap akhir seperti apa sih? Kalian kemarin kita yang lain udah bahas KKL, skripsi dan lain-lain. Ini cuman menurut kamu sendiri yang sekarang kayak tugas akhir maupun skripsi seperti apa sih secara ya menurut kamu sendiri sih? Ya kalau untuk skripsi menurut saya sih alhamdulillah ya. Tepat waktu, maksudnya sesuai target, sesuai deadline. Tapi ya kalau untuk proses-proses skripsi sih aman-aman aja. Ya aman, mungkin nggak cuman saya, Mas Slamet pun juga sendiri memiliki ya suka dukanya juga lah ya. Kita sendiri yang ngerasain perjuangannya seperti apa sih. Punya memori sendiri untuk masalah skripsi. Cuman ya alhamdulillahnya selama skripsi dipermudah ya, dan dimudahkan sama Allah, dan alhamdulillah juga tepat waktu. Cuman kalau boleh saran nih teman-teman ataupun adik kelas yang mungkin besok menempuh skripsi, disaranin untuk teman-teman yang belum ngambil skripsi ataupun mau ngambil skripsi, bahkan adik kelas yang mungkin nonton channel ini, kalian perlu tahu bahwa skripsi itu nggak semudah yang kalian bayangkan. Banyak tenaga, pikiran, biaya terkuras habis di situ. Tapi saran saya satu. Sarannya apa sih? Kalian harus ngambil informal terlebih dahulu. Bisa nggak bisa harus informal. Karena apa? Di situ untuk memudahkan kita. Saya kan padahal nanti aja, maksudnya formal langsung lah daripada informal buang-buang waktu. Kan ada yang kayak gitu. Menurut kamu sendiri seperti apa? Informal kalau menurut penting saya sih? Penting banget ya. Itu sangat membantu banget. Mungkin kadarnya 60%. Oke, jadi di note ya, informal itu 60%, malah persiapan sebelum skripsi. Betul. Karena kan kita skripsi nggak cuman saya punya gagasan, besok saya angkatlah untuk jadi skripsi. Nggak semudah itu teman-teman. Jadi yang namanya skripsi itu kita perlu belajar yang namanya jurnal, kan? Kita perlu menyiapkan materi. Ya menurut saya sih informal itu benar-benar membantu banget. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini punya gagasan, ini nih saya punya teori, punya ide, punya judul yang bagus nih kayaknya buat skripsi. Tapi salah teman-teman. Kalaupun kalian cuman punya judul, punya tema, kalau itu nggak terrealisasiin, kita nggak bisa teman-teman. Soalnya kebanyakan juga sih tahu-tahu bikin judul aja. Maksudnya kan untuk satu skripsi itu kan nggak cuma judul tok, jadi ada bab tujuannya kan untuk kita mereview mau dibawa kemana sih skripsinya. Jadi jangan sampai kita buat hanya judul-judul tapi nggak tahu isinya seperti apa sih. Kalau informal kita udah tahu nanti kayak dibuat apa sih, seperti apa sih. Jadi informal itu kalau menurut saya lebih ke reng-rengan ya. Jadi kita lebih prepare-nya lebih banyak di situ. Apalagi kita kalau ngambil langsung to the point ke formalnya, bahaya juga resiko. Jadi nggak kaget juga, kita udah tahu materinya kan, kita udah tahu sih, bener sih. Kalau menurut saya teman-teman ya jangan lupa untuk kalian harus ngambil informal, wajib itu. Teman-teman yang nontonin mungkin yang informal mungkin kerasain sih, informal ke formal itu rasanya beda, atau cuma formal toh, ada juga yang formal saja tapi kan mungkin kerasanya beda sih. Kalau menurut saya teman-teman harus ngambil informal, harus wajib. Kalau menurut saya sih pribadi informal harus wajib. Tapi lebih ke apa? Maksudnya kayak informal lebih harus memilih dosennya seperti apa sih yang kamu sesuai seneng, atau memang melihat karakter dosennya yang gampang ACC, atau memang seperti apa? Jadi kalau membuat informal itu seperti apa sih kayak gitu? Kalau dulu saya ngambil informal itu lebih cenderung
milih ya. Kan milih dulu, kan nyari-nyari dulu toh. Nyari sesuai dengan backgroundnya bapak dan dosen tersebut. Karena kan saya dulu itu ngambilnya masalah ke rasio keuangan, lebih cenderung ke pasar modal ya. Kan biasanya kan ada yang dosen yang spesialisasinya di pajak, audit, dan kamu mengambil dosen itu kenapa sih? Karena saya ngambil dosen tersebut karena memang backgroundnya beliau di situ. Jadi cocok sama tema, cocok sama judul skripsi. Terus dosennya alhamdulillahnya sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan profesionalnya. Ya akhirnya saya memutuskan memang benar-benar ngambil beliau. Berarti nggak cuma kita asal-asal pilih ya. Jadi bener. Sesuai juga misalnya pajak ya kita harus ambil pajak, atau memang audit ya dengan audit sih. Karena itu menurut saya memudahkan untuk kita proses konsultasi ya Mas ya. Jadi nyambung. Menurut saya itu nyambung lebih ke to be continue aja gitu. Seperti itu sih. Efeknya ke setelah skripsi, setelah informal kan ke formal, itu ngaruh nggak? Informal ke formal kemudian ke sidangnya, itu bener-bener ngefek nggak sih ke dari informal sampai akhirnya kita dinyatakan lulus sidang sih? Menurut saya itu ngefek banget. Ngefek banget ya? Saya ngefek banget. Kalau masalah informal sampai ke lulus sidang itu ngefek banget. Karena satu, itu informal kan kita lebih ke pendekatan sama dosen pembimbing. Jadi kalau kita udah kerasa nyaman sama dosen tersebut, akhirnya kita lanjut ke formalnya, kita kayak punya chemistry dengan dosen tersebut. Jadi seakan-akan kayak orang tua kita sendiri, seperti bapak ibu kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita salah, oh ini salah, kamu harus ganti ini. Besok kalau kamu sidang harusnya kamu ini. Jadi udah punya planning sebelum kita menjatuhkan ke formal. Nanti tiba-tiba waktu jalannya stagmat di tengah jalan. Nah itu teman-teman. Jadi selama skripsi kadang kan kita merasa budrek, merasa udah mentok lah dengan skripsi kita. Nah itu salah satu saran, kalian harus ngambil informal. Karena informal itu memudahkan kita harus dibawa kemana nih. Akhirnya kalau memang kita buntu dengan skripsi kita lebih jauh-jauh hari punya planning. Seperti itu. Lalu gini, kalau kemarin kan ada juga yang ambil ini formal dengan dosen A. Ada juga yang dosen B, dosen C. Nah, dosen A memberikan kuota misalnya untuk informal 60, tapi kuotanya kan untuk formal kan hanya 30. Menurut kamu kan itu fair enggak sih? Dia memilih menyeleksi dulu semuanya, atau memang memberi harapan nanti 60 orang tapi yang disortir ya 30. Menurut kamu sendiri seperti apa sih? Jadi kan kesannya kan kasihan, kita udah informal capek-capek, ibaratnya satu semester ternyata nggak sama dosen itu. Menurut kamu seperti apa sih, harusnya seperti apa? Kalau menurut saya pribadi ya itu kan hak dosen ya. Karena kan dosen itu selain mengajar kan punya kesibukan di luar mengajar. Jadi ya kalau menurut saya antara kasihan sama nggak kasihan itu cenderung ke keaktivitasan mahasiswanya. Jadi tapi menurut kamu sendiri kan 60 kan 30, apakah yang memilih itu mending mundur aja? Maksudnya kan apakah harus ada kualifikasi kalau misalnya mau lanjut ke 30 yang formal itu harus ada ini atau sampai ke bab berapa atau seperti apa sih? Kan misalnya 60-nya juga sampai bab 3 semua, terus yang memilih siapa? Maksudnya kan itu juga kurang fair, atau memang harusnya ya 30 aja sih? Oh iya, jadi kalau menurut saya sih fair nggak fairnya menurut saya sih itu masih tahap normal ya Mas. Jadi menurut saya itu memang fair. Kenapa dosen membatasi dari sekian mahasiswa jadi sekian mahasiswa, padahal mahasiswa yang udah sebelumnya informal kenapa harus dieliminasi lah setidaknya. Karena mungkin di mata dosen tersebut ya oke lah ya, kita masing-masing punya punya kayak materi sendiri dan sama, misalkan saya udah bab 3, Mas Slamet bab 3 dengan satu dosen yang sama, di tengah jalan saya yang dieliminasi atau saya yang dieliminasi atau mungkin Mas Slamet yang dibuang ibaratnya kayak gitu kan nyesek. Berarti udah jauh-jauh udah bikin itu, ternyata nggak ikut sama dosen itu kan, aduh kita harus nyari lagi kan. Benar. Tapi kalau menurut saya kan dosen punya alasan ya, punya alasan masing-masing kenapa kita bisa tereliminasi, padahal dari segi kualitas, dari segi deadline-nya kita sama babnya. Cuman kalau menurut saya sih yang namanya dosen itu lebih pandai dari kita gitu ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya apa yang menurut dosen itu baik, ya kita nggak bisa memungkiri. Soalnya kan kemarin juga kasihan ada yang udah
ambil informal dengan dosen A, ternyata formanya dibuang. Nggak tahu juga alasannya seperti apa sih. Ya mungkin beberapa nanti yang mungkin bisa koleksi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi kan udah membahas tentang seputar kampus. Nah, kita mau membahas tentang kehidupan pribadi Mas Herman sendiri sih. Boleh nggak sih? Boleh, silakan. Oke, kalau saya kenalkan selama di kampus kan lebih introvert nggak sih menurut kamu sendiri? Kalau saya sih orangnya dibilang introvert sih enggak ya. Mungkin kelihatannya looknya aja yang pendiam, tapi aslinya enggak loh. Aslinya sih cerewet gitu orangnya. Soalnya kan yang saya lihat kan mungkin hanya sama beberapa orang saja atau teman saja dari awal sampai lulus ya. Itu menurut kamu sendiri seperti apa? Maksudnya apa lebih kecocokannya apa sama dia aja atau memang atau seperti apa sih? Enggak sih, kalau menurut saya sih orangnya lebih ke humble ya menurut saya. Jadi sama sini ya oke, sama situ ya oke. Maksudnya nggak se-introvert banget lah. Mungkin teman-teman menganggap saya ini orangnya introvert banget ya, tapi salah ya. Kan kayaknya kan ya dari awal kan orangnya memang maksudnya pendiam, cuman sama itu toh, maksudnya nggak cuawaan juga atau gimana sih itu, atau memang ya cara pandang orang kan berbeda. Iya, mungkin teman-teman bilang seperti itu mungkin ya kalau pribadi saya sih menepis ya, anggapan seperti itu menepis. Jadi teman-teman boleh kok, maksudnya diajak sama sini ya oke, sama situ ya oke. Mungkin atau karena sudah punya pasangan. Enggak, kalau untuk nggak jadi halangan itu. Enggak jadi halangan. Saya ini punya pasangan atau enggak kok, masih bisa lah berteman sama siapapun, boleh aja. Oke, pasangannya sih rencananya mau juga diundang sih, jadi biar tahu juga. Berarti ini ya, pacar nggak menjadi masalah buat kita berteman atau dengan berkumpul sama yang lain ya? Nggak ada batasan, meskipun mungkin saya punya pasangan atau siapapun, nggak ada batasan untuk berteman dan membuka relasi, itu nggak ada batasannya. Kalau di luar kampus seperti apa? Apakah sama kayak gitu atau memang beda juga? Maksudnya kan lingkungan kampus dengan lingkungan kerja maupun lingkungan sosial lain kan tentu beda. Itu sama kayak gitu atau seperti apa sih? Sama sih, di luar kampus, di luar kerjaan, di rumah, sama aja. Saya ini malah cenderung orangnya mudah bergaul, lebih inilah ya, setidaknya nggak pilih-pilih temen. Jadi kesini ya oke, ke situ ya oke. Jadi masih sama sih di luar kampus maupun di kampus, sebenarnya sih sama. Cuman kendalanya satu. Mungkin saya ini kelihatannya introvert itu cuman alasannya satu. Apa? Saya itu terkendali dengan bahasa. Bahasa. Ya, itu salah satu bahasa yang menyiksa saya di Semarang. Tapi kan bahasa umum, bahasa Indonesia sudah cukup, pasti sudah memang bahasa utamanya kan bahasa Indonesia kan. Jadi kayak kita ngobrol bahasa Jawa mungkin paham, tapi kayak balasnya agak kagok ya. Jadi kan kesannya, contohnya kayak gimana sih kalau bahasanya, kalau bahasa Jawa maksudnya bahasa kayak gitu gimana? Ya mungkin secara konteks kata ya, karena kan perbedaan Sunda sama Jawa itu kadang ada beda banget. Kalau untuk masalah bedanya sih beda, cuman beberapa ada kesamaan kata ya, Nah, kadang itu kan menurut saya itu kayak salah mengartikannya. Kadang itu seperti itu. Dan kadang pun kalau saya pakai bahasa Indonesia, itu tuh kadang lawan bicaranya itu kayak dibilang nih saya kayak sok gitu loh. Iya. Karena kan mungkin nggak pakai bahasa sehari aja, mungkin bahasa Jawa. Karena mungkin kurang mengenal, jadi kan gitu. Kan yang saya tahu juga gitu kan. Iya, benar. Pakai bahasa Indonesia, maksudnya kan apakah memang bahasa Jawanya kurang lancar atau gimana kan? Gitu sih. Berarti salah ya anggapan seperti itu, nggak kurang tepat lah ibaratnya kurang tepat kalian. Jadi kalian untuk yang menilai saya ini introvert, mumpung di sini, jadi kan selama kuliah melihat seseorang itu jangan hanya dari luar aja sih. Jadi kalian itu kan ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal jadi makin sayang ya. Benar. Jadi kalian Jadi kalian itu jangan menilai seseorang itu dari penampilannya. Mungkin ada faktor X yang nggak bisa mungkin yang nggak bisa dijelaskan secara terdefinisi. Seperti itu sih. Jadi untuk kalian teman-teman yang masih menganggap saya ini orangnya belagu, introvert banget, berarti kurang tepat. Mari berteman, mari mungkin bisa habis ini mungkin cecetan atau seperti apa sih. Bahkan menurut saya itu semakin banyak relasi,
rezeki pun akan semakin mengikuti betul. teman-teman. Kemudian ini sih kalau kan sering juga ada yang ini berkelompok, bergerombol, maksudnya geng-gengan. Itu menurut kamu sendiri seperti apa sih? Kan ada yang 5 orang, 3 orang, yang cuma itu aja, atau memang ya kuliah memang seperti itu, atau memang hak mereka? Menurut kamu sendiri, geng atau gerombolan itu di kampus itu seperti apa sih? Sah-sah saja atau ya seperti apa sih? Ya kalau bilang gerombolan, geng, menurut saya itu wajar ya Mas ya. Karena kan setiap orang itu memiliki kenyamanan masing-masing ya. Kenyamanan. Nggak semua orang harus bisa berbaur dengan ini. Ya kembali lagi ya ke individu masing-masing. Beda ya dunia kampus sama mungkin SMA SMP beda ya. Iya, mungkin dunia kampus sama SMA SMP beda banget. Karena mungkin dunia kampus itu lebih ke apa ya? Mungkin sedikit individual. Iya. Ke individual sih enggak juga ya. Mungkin kalau menurut saya itu mungkin ada sedikit. Itu lebih ke gengsi kalau menurut saya ya. Mungkin kalau kata-kata saya ini salah ya mohon dikoreksi. Iya itu benar juga. Seperti itu. Mungkin lebih ke gengsi ya. Karena kan mungkin karena udah lifestyle-nya mungkin juga bisa jadi mungkin karena kebiasaan lifestyle yang seperti ini. Jadi mau berkumpul atau bergabung sama teman-teman A mungkin pesannya enggak enak atau gimana gitu. Dan itu sudah dibangun dari semester awal ya. Jadi ketika semester 1 itu atau 2 atau 3 ya dengan ketemu sama teman-teman yang cocok ya berarti sampai akhir pun walaupun kita secara satu angkatan kenal, cuman untuk dekat atau tidaknya kan ya beda lah, maksudnya beda sama teman. Gitu ya. Jadi menurut saya lebih ke apa ya? Sah-sah aja ya kalau kita punya teman, punya geng, punya gerombolan, sah-sah aja sih. Tapi ambil kayak gerombolan atau gengnya seperti apa? Maksudnya apa yang cuman buat ya main-main toh atau memang buat tugas-tugas toh atau kan ada yang juga kayak gitu. Jadi teman itu kan ada yang ya ketika tugas dibutuhkan kita ikut itu. Nanti kalau dolan sama ini beda lagi. Nah, itu kayak gitu gimana sih? Atau memang kenyamanannya juga sih atau seperti apa sih? Ya gimana ya? Kalau dibilang kalau ada butuhnya disamperin, kalau kan ada butuhnya entah kemana kalau kan kalau tugas kelompok kan itu cuman itu toh, kita enggak yang di luar itu kita biasanya kan agak kurang nyaman. Itu seperti apa sih bagi yang suka berkelompok atau memang apa sih seperti itu? Kalau pribadi saya lebih ke positive thinking aja sih Mas. Kalau menurut saya sih lebih ke positive thinking aja. Mungkin di luar sana teman tersebut punya kesibukan yang mungkin kita juga nggak harus tahu gitu. Jadi lebih ke privasi masing-masing. Jadi mungkin teman-teman kalau bilang mungkin anak ini kalau ada maunya aja gitu ada, tapi kalau nggak ada maunya entah kemana nih orang gitu. Kalau menurut saya sih kita nggak bisa ngejudge seperti itu karena setiap orang itu punya privasi masing-masing, punya kesibukan masing-masing. Berarti yang nonton itu dunia kampus itu beda sama dunia SMA SMP ya. Jadi mungkin kalau di luar sana ada teman yang punya karakter yang seperti itu ya saya juga nggak tahu. Cuman saya pribadi sih orangnya lebih ke positive thinking aja karena kita juga sesama makhluk sosial, kita juga butuh relasi, kita juga butuh interaksi. Kadang pun kalau memang kita butuh ya kita juga butuh bantuan orang lain juga gitu. Tapi kalau mungkin teman-teman ada yang bilang dan menilai ada maunya saja sih, kalau menurut saya mungkin ada ya masalah mungkin ada. Cuman kalau datang pas nggak sayang-sayangnya Pak, datang pas mau-maunya. Betul. Tapi kalau menurut saya sih lebih ke positif thinking aja. Sih. Ya kalau kita bisa membantu ya kenapa enggak sih? Karena apa ya, meskipun kita orangnya nggak pandai-pandai amat, mungkin nggak baik-baik amat, tapi berbuat baik itu wajib. Seperti itu. Tapi kamu termasuk yang menikmati selama kuliah nggak sih? Maksudnya apa cenderungnya cuman untuk formalitas saja atau memang kerjaan yang lebih diutamakan atau harus balance atau pilih yang mana? Maksudnya lebih banyak kerjaan, kampus atau balance sih? Tipe kamu kalau seperti apa sih? Kalau menurut saya sih balance ya, karena memang prinsip saya pribadi dari awal itu memang pendidikan nomor 1. Bagaimanapun status kita, pendidikan tetap nomor 1. Karena saya punya berprinsip pendidikan itu ataupun kecerdasan itu mampu memutus rantai kemiskinan. Makanya itulah salah satu prinsip yang saya pegang sampai sekarang. Jadi meskipun kita nggak punya apa-apa, kita ini nggak punya
istilahnya sesuatu yang secara material kita nggak punya apa-apa, tapi setidaknya kita bisa meninggalkan kecerdasan. Karena ilmu itu bagaimanapun kita mengimplementasikan, bagaimanapun kita mengajarkan, itu merupakan salah satu sedekah buat kita. Ya, seperti itu ya. Jadi lebih harus balance antara ya kerja, kuliah, kemudian di sosial sih. Lalu ini dengan kerjaan juga sih. Gimana sih cara membagi waktu sih? Jadi lebih kalau ini buat yang mungkin yang mau kuliah sore, enggak juga kuliah sore, yang mungkin kuliah juga sih. Itu gimana membagi waktu? Kan itu kan udah capek fisik, kemudian capek juga pikiran, kemudian finansial juga. Itu gimana sih yang kamu rasakan selama ini membaginya itu menjadi sebuah beban atau semangat atau seperti apa sih? Kalau untuk time managementnya sih, kalau menurut saya selama ini saya masih bisa menikmati ya, meskipun secara kondisi, secara fisik memang capek, lelah. Ya kembali lagi karena kan kita dari awalnya sudah niat pengen kuliah, entah itu reguler sore maupun pagi. Yang namanya kita udah punya niat, yaitu udah konsekuensi dan resiko kalau menurut saya. Karena memang kewajibannya seorang mahasiswa, kewajibannya seorang pelajar, ya memang harus resiko seperti itu harus kita hadapin. Berarti harus benar-benar time managementnya harus bagus ya. Jadi time management harus bagus, serta memang harus siap sebelum kita masuk ke dunia perkuliahan. Memang harus benar-benar dipikir matang. Kalau memang kita udah konsekuensi, sudah niat pengen kuliah ataupun jenjang pendidikan yang tinggi, resiko capek, banyak tugas, itu memang harus kita lahap. Karena memang itu udah konsekuensinya sebagai seorang mahasiswa. Seperti itu. Punya pacar bikin semangat gak sih? Kalau punya pacar menurut saya ini buat pertanyaan nih. Jadi punya pacar bikin kamu semangat kuliah, bikin ngedon gitu ya? Bikin ngedon, bikin semangat atau bikin termotivasi seperti apa sih? Kalau masalah itu pribadi jujur saya punya pasangan itu lebih memacu motivasi sama semangat ya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena ya kita tahu ya dunia perkuliahan itu nggak semudah dunia SMA, SMK, beda banget. Jadi apalagi besok kita ini ada skripsi. Yang namanya membantu, tolong menolong itu sangat penting sekali ya Mas Slamet ya. Kita nggak bisa pungkirin. Berarti penyemangat ya? Penyemangat. Menurut saya itu ada penyemangat. Jadi, kasian ya kalau jomblo itu kayak kalau jomblo semangatnya mungkin beda kali ya. Buat kalian kaum jomblo segeralah kalian cari pasangan ya. Karena skripsi itu nggak semudah yang kalian yang kalian bayangkan. Gimana sih menyemangatnya dari segi apa saja sih? Ya kadang itu kalau kita sama-sama, apalagi saya itu menjalin suatu pasangan kan satu angkatan, satu jurusan, bahkan kuliah, skripsi, satu dosen bimbingan sama. Ya itu gimana? Apa nggak bosan ketemu itu lagi? Jadi makin itu nggak sih, makin tambah semangat atau makin itu lagi, kan ada yang beda. Mungkin teman-teman menilai saya nih kumpulnya sama pasangannya atau apa nggak bosan gitu setiap hari ketemu, setiap saat ketemu gitu. Halo Kak Y, mungkin nanti bisa kesini ya. Iya, kalau menurut saya sih mengartikannya enjoy aja ya Mas ya. Jadi selama bisa ketemu sama dia, malah hawanya itu aromanya itu seneng aja gitu. Jadi setiap saat bisa ketemu dia, bisa cerita, mungkin lelah di kerjaan. Saya juga kadang kesulitan ngerjain tugas atau ini bisa dibagi gitu. Bisa sharing gitulah. Enaknya gitu. Ya. Aduh. Bisa nyambung aja gitu. Jadi lebih nyaman, maksudnya dari segi semangat, kemudian lebih termotivasi lah untuk sih. Jadi saling bantu juga sih. Ya mungkin terserah ya teman-teman menilai saya sama pasangan saya seperti apa, kok kumpulnya sama itu terus mungkin ya di belakang kan ada yang ngomong kayak gini kayak bener. Jadi ya beda lah, kan yang rasanya yang jalanin ya karena memang gimana ya, karena memang udah nyaman, saling berbagi keluh kesahnya, buruk baiknya udah tahu gitu, jadinya ya nggak tahu ya, nyaman aja gitulah. Nasib kalau memang sama yang jomblo ya. Jadi para jomblo semangat aja skripsinya, mungkin ada yang mau diraih lagi dan diselesaikan. Mungkin nanti
selanjutnya kan mungkin bisa selagi teman-teman punya waktu, silakanlah di-push skripsinya kalian, karena skripsi itu nggak bakal selesai kalau kalian cuman males-malesan punya rencana nanti kalau kalian nanti terus nggak bakal selesai. Jadi sebisa mungkin ada waktu sedikit, cobalah kalian review lagi, kalian baca-baca lagi skripsi kalian. Apalagi ada yang menyemangati ya. Betul. Yang punya pacar harus tambah semangat tuh, nggak jadi beban. Yang jomblo aja udah yang jomblo aja udah selesai ya. Jadi beda sih kan. Betul. Jadi janganlah kalian punya pacar itu jangan jadikan jadi beban. Kadang kan wah kok saya punya pacar kesannya malah prestasi menurun. Berarti itu ada yang salah di dalam diri kalian gitu. Kamu sendiri nggak menurun, walaupun punya pacar justru malah tambah naik, atau memang ada yang justru malah turun, ada yang justru malah tambah semangat. Itu seperti apa? Memang dari orangnya sendiri atau seperti apa sih? Kalau pribadi sendiri sih saya ya nggak turun, nggak stagmat, malah lebih ada ke progres ya, lebih ada ke progres yang lebih baik gitu. Tapi ya kembali lagi gimana menikmatinya gitu. Jadi secara pribadi saya selama punya pacar malah lebih progresnya lebih bagus kalau menurut saya. Oke, lanjut lagi. Ini tentang lebih ke passion dan fashion nih. Kalau saya lihat nih dari awal Herman kan lebih rapi, rambutnya klimis, berkacamata. Nah, itu dari passion dan fashion kamu sendiri ki backgroundnya seperti apa sih, kerjanya apa gitu loh? Mulai dari passion ya. Dari ke passion ya. Jujur saya ini kerja di salah satu perusahaan swasta yang notabene saya ini lebih mungkin presentasinya hampir 75% itu ketemu klien. Jadi nggak bisa menuntut kemungkinan secara outfit, fashion itu mendukung gitu mas. Nggak mungkin pakai kaos oblong gitu ya, nggak boleh. Jadi fashion yang harus outstanding, harus benar-benar yang resmi formal. Jadi bisa dikatakan seperti itu, karena kan saya ini cenderung lebih ke banyak ketemu orang, apalagi itu banyak klien yang dari luar negeri. Jadi banyak atasan perusahaan, kepala perusahaan, manajer, dan pokoknya yang emang atasannya ya harus menurut kita berpakaian selayaknya yang formal lah ya. Setidaknya kita lebih menghargai ke klien. Jadi stylean kayak gini, fashion kayak gini tuh memang udah fashion saya gitu loh. Karena memang dari kerjaan menuntut seperti itu, interaksinya juga outstandingnya lebih banyak ketemu sama orang. Jadi mengikuti gitu. Jadi fashion kuliah juga seperti itu ya. Jadi harus mengikuti. Tidak mungkin memang seperti itulah stylenya. Jadi dari passion kerjaannya seperti itu, akhirnya ngimbas ke kuliah. Jadi kalau nggak berpenambah seperti itu tuh kayaknya ada yang kurang gitu. Tapi pernah nggak ya sih momen-momen ya memang out the box, misalnya kamu pakai cuman kaos oblong itu pernah atau momen gitu. Ditentukan dari momen-momennya juga sih, atau memang harus rapi sih, walaupun pakai kaos oblong juga harus rapi atau seperti apa sih? Ya enggak sih, kalau mungkin di luar mungkin di luar kayak time-nya aja gitu sama kok, masih bisa pakai dengan kaos oblong, atau mungkin kadang di event-event tertentu masih bisa pakai biasa sih. Ya berarti masih tergantung biasa gitu. Tapi lebih ke cenderung ke kerjaan dan kuliah lebih ke sesuai ya, lebih karena sesuai memang sih. Fashion yang seperti itu, jadi fashion mengikuti. Karena memang ya seperti ini, style saya memang seperti ini gitu. Jadi ya seperti inilah saya gitu. Dari fashionnya yang memang harus bukan harus sih. Ya memang tuntutan kerja ya. Iya, memang harus tuntutan kerja, karena memang di luar sana lebih banyak berinteraksi sama klien, sama orang-orang yang mungkin orang-orang penting lah seperti itu. Karena kan memang di perusahaan menjabat sebagai trainer lebih cenderung ke tender ke perusahaan. Jadi ya fashion mengikuti seperti itu teman-teman. Setelah tadi kita ngobrol panjang lebar seputar dunia kampus, kemudian pribadi juga kita bahas. Nah, kita mau bahas yang serius nih. Jadi ini menurut
persepsi kita sendiri. Jadi sebagai mahasiswa kita juga harus punya punya cara berpikir sendiri. Jadi kita mau bahas tentang wisuda offline dan juga wisuda online. Nah, ini kan banyak perdebatan tentang hal itu. Nah, kita mau bahas sih dari sudut pandang kamu sendiri dan juga sudut pandang saya sendiri deh. Nah, ini kamu sendiri lebih ke pro yang mana jika ditentukan opsi dari kampus seperti kemarin. Jadi mungkin teman-teman yang nonton ini angkatan 16 juga sudah tahu historinya seperti apa, ceritanya seperti apa. Jadi ini adalah murni cara pandang kami berdua melihat satu persoalan ini. Coba kamu sendiri lebih explore aja sih. Itu menurut kamu seperti apa sih wisuda offline apa online? Mungkin bicara mengenai wisuda yang sekarang ini jadi polemik ya di USM, nggak cuma akuntansi ya Mas ya? Iya, banyak mungkin sih. di angkatan yang ke-59. Angkatan 59 ya. Mungkin di angkatan 59 ini beda dari angkatan-angkatannya sebelumnya karena memang kondisinya lagi pandemi COVID-19. Ya menurut saya pribadi, saya lebih pro ke uang kembali ya Mas ya. Kalau saya disuruh milih, lebih ke pro uang kembali. Karena apa? Karena kan di musim pandemi yang seperti ini ya kita nggak apa ya. Tapi harus dipahami dulu bahwa untuk wisuda kan kita 2 kali. Yang pertama dari universitas, yang pertama fakultas. Lanjut lagi sih. Kalau menurut saya menilai dari sisi lain dari pribadi saya memang lebih pro ke uang kembali. Kenapa? Karena memang di saat pandemi seperti ini, menurut saya dengan uang kembali itu lebih setidaknya membantu kita. Karena ini berarti uang kembali untuk yang universitas dulu. Universitas dulu. Karena untuk saat ini memang di musim-musim pandemi, apalagi untuk saat ini mungkin Semarang juga udah mulai diterapkan new normal ya. Karena kan kita yang namanya manusia, apalagi kita musuhnya virus. Kita nggak tahu teman-teman. Kalau kita harus memaksakan online, entah itu kapan, yang rencana mungkin September, yang namanya virus ini, apalagi pemerintah belum memberikan instruksi kalau Semarang ini benar-benar aman. Jadi menurut saya dengan uang kembali lebih bermanfaat sih menurut saya. Yang mungkin nggak menurut saya, mungkin teman-teman pun juga memiliki opsi yang sama. Nominalnya kita sebutkan nggak? Nominalnya? Boleh disebutkan. Mungkin sekitar 300-an lah ya, kurang lebihnya 300. Dari 900.000 yang kita bayarkan, rencana kalau memilih dikembalikan itu 325. Menurut saya lebih konkret ya. Antara konkret sama nggak konkretnya sih, ya menurut saya lebih ke kalau mungkin pribadi ya memang lebih baiknya seperti itu. Dengan pandemi yang seperti ini, kita nggak tahu kalau misalkan kita memaksakan mengadakan secara offline, ya kan secara teknis kampus pun kan juga nggak ada jaminan kalau misalkan salah satu dari kita semua dengan mengumpulkan massa yang sebanyak itu, siapa tahu ya amit-amit juga sih kalau mungkin ada salah satu yang membawa virus yang akhirnya terinfeksi, terus siapa yang bertanggung jawab? Kan kampus juga nggak ada maklumat kalau misalkan ada salah satu mahasiswanya ataupun tamu undangan tetap melakukan wisuda, akhirnya terinfeksi dengan COVID, kan nggak ada tanggungan. Kampus memberikan jaminan ataupun biaya pengobatan selama mungkin itu karantina atau apa, kan nggak ada jaminan. Mungkin menurut saya opsinya menurut saya opsinya dengan uang kembali sedikit membantu. Apalagi kan teman-teman untuk saat ini kita bahasnya alumni kita kan kelas sore, jadi sebagian besar mungkin bekerja, tapi karena pandemi seperti ini mungkin banyak teman-teman yang mungkin ada yang dirumahkan, gaji juga dipotong, anggaran dan lain sebagainya, premi dan lain-lain mungkin ada juga yang dipotong. Mungkin dengan uang kembali yang mungkin nominalnya segitulah ya. Itu berarti lebih bermanfaat. Berarti kita bahas tentang pengembalian untuk yang wisuda fakultas universitas dulu ya. Berarti nanti pendapatnya Hirma seperti itu. Ini berarti menurut sekarang pendapat saya pribadi. Jadi
kalau saya pribadi lebih pro yang ke offline. Offline yang entah berapa lama waktunya itu dipending, entah mau September, Oktober atau sampai wisuda. Kalau ini kan yang online itu kan 59 ya, mungkin digabung sama 60, 61 itu kan bisa jadi tapi kan kita nggak tahu waktunya. Menurut saya pribadi itu kan apa ya, wisuda itu kan jadi puncak ketika kita berhasil menyelesaikan sarjana. Tapi dengan keadaan seperti ini tentu saya juga paham bahwa ini memang tidak bisa dilaksanakan. Tetapi saya termasuk yang wisuda itu menjadi satu momen yang menjadi seremoni yang menurut pribadi saya nggak tahu sama yang lain. Jadi menurut pribadi saya sendiri, yang saya sendiri berjuang 3,5 tahun kuliah, sore rasanya sayang kalau rasanya ada sayang sesuatu yang dikenang jadi, gitu ya. Jadi kan kayak last memoriam gitu lah ya. Jadi menurut saya pribadi, entah mau berapa bulan di pending ya, atau di postpone itu kan ya enggak apa-apa. Yang penting intinya kan kita wisuda kepada diri sendiri, jadi bahwa itu pencapaian kita, bahwa kita sudah berjuang, dan itu menjadi ya seremoni tersendiri sih. Walaupun memang saat ini uang segitu mungkin perlu, tapi sebagai orang yang bekerja, walaupun gajinya juga mungkin tidak sebanyak yang biasanya mungkin karena terkena COVID ya, tapi mungkin dari segi ekonomi sendiri, kalau dari akuntansi mungkin kalau dikembalikan 325 dan 475-nya itu kan kita lebih rugi, berarti kayak gitu sih. Jadi menurut saya hitungannya lebih masuk dan lebih juga sesuai dengan hati nurani, lebih yang offline nih. Jadi momen itu nggak akan berulang, kecuali kita mau sarjana S2 atau S3 mungkin masih bisa untuk wisuda. Tapi kalau memang hanya mau S1 saja kan itu nggak akan berulang. Dan mungkin beberapa bilang kalau misalnya nggak nggak ada gregetnya lagi, nggak ada nggak ada mood lah ya, ya mungkin itu kembali ke diri sendiri. Bagaimana setiap orang melihat wisuda itu seperti apa, apakah itu menjadi seremoni yang menurut mereka penting, atau memang ya cuma buat wisuda juga cuma itu tok kayak gitu. Tapi kan itu kembali ke pribadi sih. Jadi ya ini apapun pilihannya nanti, entah uang dikembalikan atau memang tetap mengikuti offline, itu sebuah keputusan yang diambil yang mutlak dari mungkin yayasan ataupun universitas. Jadi kita sendiri yang memutuskan mau milih yang mana itu silahkan. Jadi biar tidak ada penyesalan di kemudian hari sih. Itu menurut saya sih. Kemudian yang wisuda fakultas itu seperti apa sih? Kalau menurut saya, kamu sendiri? Untuk wisuda fakultas itu kan rencana awal itu kan wisuda fakultas itu diadakan terpisah dari universitas. Mungkin di hotel ya Mas ya. Di hotel ya, mungkin hotel lah gitu. Kalau menurut saya dengan kondisi yang seperti ini, mungkin kalau perlu dilaksanakan, karena kan yang universitas itu kan kalau saya pribadi itu kan lebih milih dikembalikan. Mungkin kalau dari fakultas mungkin nanti ada wacana sama yang seperti universitas harus ditunda sampai bulan entah kapan, karena kan September itu baru planning, baru rencana. Kita kan juga nggak tahu ya. Semoga aja makin cepat berlalu gitu sih. Semoga aja dengan pandemi seperti ini cepat berlalu, cepat membaik keadaannya. Mungkin kalau diperlakukan dengan sama universitas ya mungkin saya lebih memilih ke opsi offline, karena universitas sudah gagal. Ya harusnya adalah momen-momen suatu pencapaian grade kita 3,5 tahun, karena kan itu momen-momen sakral ya. Jadi apalagi fakultas ekonomi yang kita berjuang lah ya. Karena saya pribadi itu memang benar-benar nol memahami ilmu ekonomi, itu memang benar-benar antusias, benar-benar saya itu memang benar-benar dari awal udah niat banget pengen mendalami ilmu akuntansi. Sayang rasanya ya. Sayang rasanya memang kalau kita di situ kan. Iya benar. 3,5 tahun maksudnya. Ya pengen lah. Benar. Ya udahlah. Universitas kalau memang seremonialnya gagal. Seremonialnya oke lah 50% secara online. Ya betul. Karena kan kita sudah menerima ijazah. Mungkin kan di luar sana teman-teman, buat apa sih harus wisuda? Kan kita udah punya ijazah. Ngapain harus kita mengadakan secara seremonial? Mungkin teman-teman kan juga punya opsi pemikiran seperti itu. Seperti itu sih. Nggak apa-apa, itu kan opsi mereka. Tapi ya udahlah. Kalau memang universitas gagal,
kan kita masih ada fakultas, ya jangan sampai gitu kan. Harapannya kan seperti itu. Terus harus baru juga bahwa konsep untuk wisuda fakultas itu kan modelnya pelepasan, bukan secara secara langsung seperti yang universitas yang memang membidah toga. Ini kan sifatnya pelepasan. Kita ibaratnya kita itu 3,5 tahun belajar dididik sama orang tua. Maksudnya orang tua kan kita mau melepaskan setelah kita dapat ilmu, kita mau loh ke depannya itu entah mau kerja di mana atau berkarir di mana. Setidaknya kita misalnya masuk baik-baik di Fakultas Ekonomi USM, ya kita keluarnya dilepaskan itu kan juga ada. Maksudnya terlepas walaupun banyak pro kontra seperti itu. Ini loh, dan mikirnya itu yang positif aja. Maksudnya kan kita sampai tahap sampai sini dari mana sih? Betul. Kita dapat sarjana, dapat S1, AK apa maksudnya dari gelar itu kita dapat dari mana sih? Kok ya jangan berpikir uang itu, ya uang memang penting. Jadi saat seperti ini juga penting, tapi kita harus melihat jasa-jasa kita dapat ilmu, dapat segala macam kan mesti harus ada seperti itu sih. Jadi mikirnya yang positif aja ya. Menurut kamu sih seperti apa sih yang banyak yang di luaran sana yang bilang ini itulah, masih banyak yang pro kontra lah. Ya. Kalau kalau kita menanggapi argumen seperti itu sih hak dan opsi mereka ya. Karena kembali lagi ke hak dan opsi mereka masing-masing ya. Semua kembali ke opsi mereka masing-masing. Cuman kita kan yang namanya orang berpendidikan, kita harusnya kita memiliki wawasan yang lebih luas. Kita gunakan kesarjanaan kita untuk melihat sudut yang lebih luas dan lebih dewasa gitu. Iya. Pasti kan kita harus sudah sarjana itu cara mikirnya kan sudut pandang, sudut pemikirannya juga harus fluid dan nggak cuma bisa ngomong das tapi kan harus tetap mikir juga kan. Oke, kita selama pandemi ini memang segala akses terbatas. Cuman kan nggak ada salahnya kita menunggu sesuatu yang benar-benar itu hak kita gitu loh. Hak kita, apalagi selama kita itu 3,5 tahun menanti sebuah wisuda itu kesannya itu kayak reward buat diri kita sendiri bener. Reward buat diri kita sendiri. Apalagi tahu capainya kayak gimana sih. Ini loh, saya sudah selesai, saya sudah menempuh pendidikan selama 3,5 tahun dan ini loh hasilnya. Toh kita udah dapat ijazah, misalnya kita mau kerja dulu toh bisa jauh-jauh hari misalnya izin sama pimpinan. Maksudnya kalau nanti berapa bulan lagi kita bakalan ada wisuda kan, itu kan bisa dibicarakan baik-baik toh dengan uang yang mungkin 450 ya, jadi ya mungkin besar, cuman kan momen itu yang kita nggak akan berulang lagi selama mungkin dalam satu kali kan kita sarjana S1 kan cukup satu kali ya mungkin kalau mau ada yang S2 mungkin bisa lagi sih, tapi momen itu yang kita cari selama kuliah itu berkesan itu seperti apa sih? Oke. Mungkin seperti itu ya, opsi diantara kita berdua. Kalau menurut saya sih ya kita lebih dewasa aja, apalagi kita sudah alumni, kita gunakanlah sikap kemahasiswaan kita. Lebih ke itu sih, lebih bijak untuk memilih opsi. Lebih kepada nuranimu memilih seperti apa sih. Jadi mungkin banyak sekarang pembahasannya di luar sana yang macam-macam, yang mungkin cara mikirnya orang kan beda-beda, tetapi kembali lagi bahwa kamu sudah 3,5 tahun dididik untuk menjadi seorang sarjana, itu harus cara mikirnya harus berbeda, cara menyelesaikan masalah itu pun nggak cuma melihat dari satu sudut sisi saja, harus diambil yang mungkin ada baiknya juga, ada yang buruknya mungkin juga ada, tetapi kita harus juga bisa kan, kita biasa menganalisis maksudnya untuk suatu permasalahan, nggak cuma asal ngomong saja. Kita memang negara demokrasi, oke lah kita berhak berbicara, tetapi hal yang terbaik itu ya tentu kita bisa menilai mana yang baik atau mana yang buruk sih. Tadi udah kita ngobrol-ngobrol, kayaknya udah seru dari pembahasan yang dari awal kuliah sampai tadi wisuda ya. Jadi terima kasih buat Hirman sekali lagi udah datang di Titip Absen Channel. Nah ini sebagai penutup sih, ada nggak sih kayak saran kemudian tips-tips yang menurut kamu sebagai penutup sih penting bagi buat yang mau kuliah atau mau yang sudah kuliah, itu seperti apa sih tips dari kamu? Jadi tip dari saya untuk teman-teman yang untuk saat ini masih menjalankan tugas menyusun skripsi,
ataupun yang mungkin di luar sana ada viewers yang pengen melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, saran saya kejarlah ilmu setinggi-tingginya, karena ilmu itu akan memutus tali rantai kemiskinan kalian. Jadi be yourself, no surrender ya. Oke. Seperti itu. Punya IG gak sih? Kalau mau misalnya collab lagi dengan kita, ini IG-nya apa sih IG-nya? Kalau untuk saat ini IG saya lebih enggak buka IG ya? Maksudnya lebih itu ya? ya untuk saat ini IG saya baru vakum. Oke. Untuk saat ini IG saya vakum. Jadi mungkin next time akun yang lama mungkin udah non aktif, mungkin akan bikin akun baru ya. Jadi untuk IG untuk saat ini saya lagi vakum. Oke, sekalian dong promosi ke kita yang mau punya cerita selama di kampus itu bisa collab dengan kita coba. Jadi untuk teman-teman Universitas Semarang dan teman-teman alumni dari Fakultas Ekonomi khususnya akuntansi dan member-member titip absen 16, ayo dong ditunggu collab kalian. Kita sharing, kita cerita, kita kasih motivasi untuk teman-teman yang saat ini masih menempuh pendidikan, masih berjuang untuk skripsinya. Kita tunggu di titip absen, kita sharing, kita cerita bareng-bareng. Jangan lupa apa? Komen, like dan share. Subscribe. Oke, subscribe juga ya, jangan lupa ya. Harus. Tunggu subscribe kalian. Oke, kalau mau collab bisa DM ini nih, IG saya. Di bawah sini nanti akan dicantumkan. Nanti mungkin kita dan bisa. Mungkin bisa langsung chat personal sama. Bisa nanti kita undang, nanti gantian, nanti tempatnya beda, nanti bahasannya juga beda sih. Mungkin ditunggu ya yang ditunggu kalian. Sekarang udah ada saya. Berikutnya kalian harus join ke sini. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.